Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana an ta'atik. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya serta rahmatnya pada pagi hari ini 18 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa duduk bersama di sini, berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung semua langkah kita menuju tempat ini adalah langkah beribadah kepadanya, dan semoga Allah jadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang dipenuhi dengan berkah dan rahmatnya. Amin. Kedua, salat ma'assalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan, contoh terbaik. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berjuang di jalannya sampai hari kiamat. Baik ibu-ibu rahimakumullah, kita sebagaimana dari panitia, kita akan berbicara tentang peran seorang wanita, yang mana wanita itu Masya Allah adalah makhluk yang Allah ciptakan, bisa dikatakan adalah makhluk yang sangat spesial. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran pun Allah tidak pernah menyebutkan nama perempuan, ya, kecuali hanya satu nama, yaitu Maryam. Itu pun penyebutan Maryam adalah sebagai penegasan tentang Isa. Isa itu putra Maryam, bukan putra Allah. Sisanya disebutkan perempuan dengan bahasa imro'ah atau bahasa an-nisa, perempuan. Ya, seperti firman Allah Azza wa Jalla berbicara tentang, ya, daraballahu masala, ya, nakafarum ra'ata fir'aun, ya, nakafarum ra'ata, ya, Allah berbicara tentang seorang istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut. Setelah itu Allah berbicara tentang perempuan imro'ah, istri daripada Fir'aun. Tidak disebutkan namanya. Kenapa? Karena ini sebagai bentuk kemuliaan untuk para wanita. Maka dari itu, Masya Allah, peran wanita itu memang tidak tampak, tapi peran wanita itu sangat sangat krusial dalam kehidupan. Ya, jadi wanita tanda kutip bukan hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga, tapi wanita itu adalah sebagai, ya, pembangun generasi terbaik. Ya, wanita itu adalah pembangun peradaban. Ya, kenapa? Kalau kita perhatikan ternyata hampir dari semua orang-orang yang besar, ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius, ternyata di belakangnya ada ibu, ada seorang wanita yang hebat. Baik dia seorang istri maupun dia adalah seorang ibu. Maka dari itu, ibu-ibu rahimakumullah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang peran wanita yang sangat luar biasa, yaitu sebagai thalabatul ilm, penuntut ilmu, sebagai murabbiyah, sebagai pendidik, dan sebagai imro'ah, sebagai ibu rumah tangga. Baik,
Di dalam hal ini, ya, di zaman kita banyak seseorang yang menganggap bahwasanya di antara ibu rumah tangga sebagai pendidik, sebagai penuntut ilmu, ya, sebagian kita memahami hanya boleh memilih salah satu. Ya, padahal semua ini, tiga hal ini adalah saling berkaitan, ya, saling melengkapi di dalam ibadah. Dan kita tahu bahwasanya tujuan daripada kehidupan atau penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah. Sehingga kalau kita perhatikan lagi, menuntut ilmu adalah ibadah. Kemudian menjadi seorang istri adalah ibadah. Begitu juga mendidik seorang anak juga ibadah. Artinya semua bisa kita gabungkan. Ya, semuanya bisa kita gabungkan dengan apa? Kenapa? Karena memang satu sama lain itu saling membutuhkan, satu sama lain saling berkaitan. Baik, yang pertama, seorang ibu adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini masyhur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, ya, dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini adalah berlaku bagi siapa saja. Jadi tidak hanya berlaku bagi laki-laki, karena Allah sebutkan beriman. Jadi yang beriman bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka di sini dikatakan bahwasanya, ya, kita, artinya bahkan para wanita pun masuk dalam ayat ini. Jaga dirimu dan keluargamu. Dan kita tahu sebagaimana dalam hadis pun disebutkan bahwasanya seorang wanita itu adalah pemimpin di rumahnya. Ya, seorang pemimpin di rumahnya. Yang artinya apa? Bahwasanya semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Karena seorang pemimpin wanita sebagai seorang pemimpin memimpin di dalam rumahnya, maka wanita di sini banyak tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawab melayani suaminya, tanggung jawab terhadap terhadap mendidik anak-anaknya, tanggung jawab terhadap kehormatannya, tanggung jawab terhadap rumah tangganya dan sebagainya. Ya, jadi semua kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya, terlebih bagi seorang wanita. Baik, 3 peran wanita yang akan kita bicarakan adalah peran yang sangat-sangat penting. Ya, yang pertama, peran seorang wanita adalah al-muslimah, ya, yaitu apa? Muslimah murabbiyah lil ajyal. Seorang muslimah itu adalah Yang pertama adalah al-muslimah talibatu ilmin. Seorang muslimah itu adalah juga harus sebagai penuntut ilmu. Ya. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib. Bagi siapa? Bagi setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi menuntut ilmu tidak hanya laki-laki, perempuan pun harus menuntut ilmu. Ya. Kenapa, ibu-ibu rahimakumullah? Karena yaitu sebelum melakukan sesuatu, maka seseorang itu harus membutuhkan ilmu. Ya. Kenapa? Penting. Kalau ilmu atau amal tidak ada ilmu, apa yang akan terjadi? Bisa terjadi sia-sia. Ingat sebagaimana hadis Nabi SAW yang mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan, yang mana amalan itu tidak ada petunjuk, tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Berarti sebelum beramal harus berilmu dulu. Ya. Kenapa, ibu-ibu rahimakumullah? Sebagaimana yang tadi kami katakan, tugas seorang ibu itu adalah al-muslimah atau seorang muslimah adalah
wajib dia menuntut ilmu? Ya. Limadza yajibu 'alal mar'ah talabul ilm? Kenapa wanita wajib menuntut ilmu? Likulli, kenapa? Yaitu karena kita semua akan mengalami yang namanya fase-fase kehidupan. Semua kita. Ya, semua kita mengalami fase-fase kehidupan. Ingat fase, kalau dilihat secara umum ada fase apa namanya? Yaitu fase kematian, hidup, mati, hidup. Kan gitu. Ya, kalau secara umum. Adapun sejak kita lahir, fase kita adalah yaitu bayi, setelah itu balita, ya, setelah itu nanti remaja, setelah remaja mungkin dewasa, baru nanti menua dan sebagainya. Jadi masing-masing ada fasenya. Di dalam fase masing-masing ini membutuhkan ilmu. Ya, membutuhkan ilmu. Fase sebelum menikah. Ya. Fase sebelum menikah, apakah butuh ilmu? Jelas. Ya. Kita harus belajar ilmu apa? Ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang adab. Ini fase sebelum menikah. Nah, kalau sekarang mungkin di hadapan kami mungkin ada ibu-ibu yang sudah artinya punya anak, sudah punya cucu. Berarti bagaimana? Kita ajarkan kepada anak perempuan kita ajarkan kepada putri-putri kita. Ya, kita ajak mereka untuk menuntut ilmu. Ya, kita ajarkan mereka tentang tauhid, akidah, kita ajarkan mereka tentang ibadah, ajarkan mereka tentang adab dan akhlak. Ini penting. Ya. Sebelum nanti ketemu fase berikutnya, fase menikah. Ya. Jadi fase ini penting. Untuk apa? Sebagai pembekalan untuk anak-anak. Ya, maka dari itu ibu-ibu rahimakumullah, fase menuntut ilmu ini penting. Ya. Terutama apa yang harus dipelajari tentang ilmu akidah. Ya. Ilmu akidah, ilmu tauhid. Ini yang harus diajarkan. Kalau kita lihat bagaimana dulu, bagaimana pendidikan masa dulu, pendidikan para nabi, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka mengajarkan kepada anak-anaknya yang masih kecil, atau kepada mungkin anak-anaknya yang lain, yaitu tentang apa? Tentang ketauhidan. Sehingga Yakub alaihissalam, ya, ketika kematian akan datang kepada Nabi Yakub alaihissalam, beliau mengumpulkan anak-anaknya lalu mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nak, besok kamu makan apa? Besok kamu menyembah apa? Kamu beribadah kepada siapa? Ya. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, fase yang paling penting sebelum menikah adalah pelajari tauhid. Pelajari bagaimana ibadah yang benar. Pelajari bagaimana adab. Ya. Karena mohon maaf, sekarang yang menjadi ini ya, masalah atau menjadi polemik di antara kita tentang bagaimana adab dan akhlak anak-anak kita. Ya. Bagaimana sekarang Masya Allah, subhanallah, banyak yang kita lihat sekarang yang mohon maaf, para perempuan akhirnya mohon maaf, ya, rebutan laki-laki. Anak-anak sekarang. Ya, mungkin banyak, mungkin viral di media sosial dan sebagainya. Ya, anak-anak remaja, perempuan akhirnya apa? Berkelahi. Ya, hanya soal apa? Hanya rebutan laki-laki. Apakah ini adab seorang wanita? Ya, adab seorang wanita itu umumnya adalah malu. Sekarang subhanallah, seakan-akan wanita itu dengan pemahaman yang dikatakan semuanya sama, laki maupun perempuan sama, seakan-akan apa? Mohon maaf, berubah. Yang wanita biasanya malu, sekarang sudah wanita berani tampil. Justru yang terbalik apa? Laki menjadi perempuan. Sejak awal sudah ini harus diperhatikan. Maka dari itu fase sebelum menikah ini penting. Apa ini penting? Yaitu ilmu. Kemudian apa lagi? Yaitu fase pernikahan. Membutuhkan ilmu.
Ilmu apa? Ilmu sebagai seorang istri. Ilmu tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan. Ya tentu ini bukan hanya bagi seorang wanita. Suami pun wajib belajar tentang hak dan kewajiban pasangan. Ya, maka wanita harus belajar hak dan kewajibannya ketika sudah menikah. Ya, bahkan sampai nanti contoh seperti seorang wanita, ya, ketika memang nanti harus mengurus di antara keduanya, mengurus ibunya atau mengurus suaminya, maka suaminya yang harus lebih didahulukan. Jika sampai terjadi harus memilih di antara keduanya. Ya, bayangkan berarti memang betul-betul di sini menunjukkan Islam ini harus mendahulukan yang lebih penting. Ya, termasuk di dalam sebuah pernikahan, maka wajib seorang wanita laki-laki tahu hak dan kewajiban ya pasangannya. Kemudian ilmu apa lagi? Ya, setelah melahirkan. Ya, wanita tadi melahirkan, ilmu tentang tarbiyatul aulad, mendidik anak. Ya, ini penting. Kemudian apa lagi? Ya, ilmu ketika ilmu semakin bertambah, ingat anak sudah semakin besar, semakin dewasa, kemudian mereka menikah, anak-anak kita, umur kita semakin bertambah. Ya, umur kita semakin bertambah. Ya, kulit kita mengeriput, rambut kita memutih. Ini ternyata apa? Butuh ilmu pula. Sehingga apa? Ilmu tidak bisa dibatasi. Ya, ilmu tidak bisa dibatasi atau bahkan membatasi ilmu hanya dalam dunia pendidikan sekolah saja. Tidak. Yang namanya ilmu bisa dipelajari di mana saja dan kapan saja. Sehingga ibu-ibu rahmakumullah, untuk kita sekarang thalabul ilmi seperti ibu-ibu yang ibu lakukan sekarang, ya. Jadi ibu-ibu berusaha menyempatkan waktu, mungkin di sini sekarang sepekan sekali. Ya. Kalau seandainya memang tidak sempat, ya sekarang ada online. Ya, Masya Allah sekarang kita dibuat mudah. Ya, kita dipermudah untuk menuntut ilmu, tidak harus langsung datang. Memang tetap yang lebih baik adalah datang ke majelis ilmu, tapi terkadang pekerjaan di rumah terlalu banyak sehingga belum sempat dan sebagainya, maka dia bisa menuntut ilmu sekarang dengan cara online. Menuntut ilmu ya, yaitu bahwa saya menuntut ilmu ini tidak harus memang dengan kajian, bisa membaca ya, bisa membaca Al-Qur'an, bisa membaca hadis ya, bisa membaca perkataan-perkataan para ulama, bisa membaca kitab fikih dan sebagainya. Ya, bisa membaca kitab akhlak yang memang buku-buku yang dipelajari yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dalil-dalilnya dari sisi Al-Qur'an maupun hadisnya. Silahkan menuntut ilmu. Ya. Kalau memang ada pengajian, ya, sekarang Masya Allah kita di Denpasar banyak ya, di beberapa masjid saya rasa banyak kajian-kajian ilmiah, kajian ilmu. Ya. Mungkin jamaah ibu-ibu sering datang ke Raudhah, ada mungkin di Masjid An-Nur kadang-kadang, ya, ada sekarang di Baitul Ma'mur dan sebagainya. Tempat menuntut ilmu banyak. Tinggal kita mau datang apa tidak. Ya, maka dari itu sempatkan seorang wanita untuk senantiasa tetap menuntut ilmu, tidak boleh lepas. Ya, karena fase-fase kehidupan kita semuanya membutuhkan ilmu. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya lihat bagaimana ada seorang wanita ya di dalam Islam yang Masya Allah menjadi rujukan para kaum muslimin. Padahal wanita. Tapi soal ilmu beliau menjadi rujukan. Ya, beliau menjadi pusatnya ilmu pada masa saat itu. Ya. Siapa beliau? Yaitu istri Nabi SAW yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya,
istri beliau yang spesial ini, yang beliau nikahi di saat umur sekitar 5 tahun, atau di saat umur 6 tahun dinikahi. Ya, dan kita tahu bahwasanya kelahirannya Aisyah radhiyallahu anha ini di sekitar Nabi waktu berumur 45 tahun. Nabi sudah diangkat menjadi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi. Ya, 5 tahun setelah diangkat lahirlah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, baru dinikahi di umur 6 tahunan. Ya, diakad nikahi umur 6 tahunan, kemudian nanti digauli di umur 9 tahun. Ya. Dan lihat, subhanallah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memang, mohon maaf, lebih menonjol dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain. Bukan berarti ingin merendahkan beliau semua, tidak. Ummahatul mukminin, semua adalah ibu-ibu para kaum mukminin. Ya, yang mereka adalah ibu kita. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang memang terkenal karena keilmuannya. Ya. Beliau walaupun hanya menemani Nabi sekitar 9 tahun, ya, 9 tahunan menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi beliau adalah termasuk ya, di antara para sahabat periwayat hadis yang paling banyak. Ya, kita tahu bagaimana kalau dalam sejarah dikatakan, ya, Abu Hurairah yang paling banyak periwayatan hadisnya. Abu Hurairah. Kemudian kedua kalau tidak salah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sampai beliau meriwayatkan hadis dari Nabi itu sekitar 2000 lebih. Periwayatannya beda sama Abu Hurairah. Abu Hurairah sekitar 500, yaitu sekitar 5.000-an hadis Abu Hurairah. Adapun Aisyah radhiyallahu anha ini meriwayatkan hadis hampir 2000-an. Ya, makanya beliau setelah Nabi SAW wafat, maka beliau menjadi seorang menjadi pusat ilmu, menjadi rujukan para sahabat. Kalau ada permasalahan tentang hadis, sahabat bertanya kepada Aisyah. Kalau ada permasalahan tentang fikih, tanya sama Aisyah. Kalau ada pertanyaannya apapun itu, hampir banyak bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini Sayyidah Aisyah. Ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu rahmakumullah, yang kedua adalah peran seorang muslimah, al-muslimah, ya, yaitu rabbatu bait. Seorang muslimah itu adalah sebagai ibu rumah tangga. Ya, sebagai ibu rumah tangga. Apa tugasnya sebagai ibu rumah tangga? Maka al-baitu amanatun azimah. Rumah bagi seorang wanita, ya, ketika dia sudah menikah itu adalah amanah yang besar. Ya. Amanah yang besar, artinya dia harus merawat rumahnya, melayani suaminya, begitu juga menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya di rumah tersebut dan sebagainya. Ya. Masak, ya, menyapu, ya, kemudian mencuci, semua itu bisa terhitung ibadah ketika diniatkan karena Allah. Banyak orang yang menganggap, ada sebagian wanita yang menganggap bahwasanya, ya, ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan sederhana. Pekerjaan biasa-biasa saja. Bahkan ada yang menganggap, ya, ibu rumah tangga mengurusi rumah itu adalah, mohon maaf, pekerjaan rendahan, waliyazbillah. Padahal pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia bagi Islam. Ya. Kenapa? Karena tadi saya katakan, ya, wanita yang paling banyak mengurusi rumah. Ya, sehingga banyak kan dikatakan, ya, antara pekerjaan dengan wanita di rumah dengan pekerjaan suami di luar, masih lebih berat adalah pekerjaan seorang wanita. Kenapa? Subhanallah, karena wanita itu, bayangkan, bangun lebih pagi. Setelah bangun mungkin sholat, habis itu masak, nyiapi makanan, sarapan untuk anak-anaknya. Ya, setelah anaknya sekolah atau bahwasanya suaminya berangkat kerja,
sarapan berangkat kerja, anaknya sarapan berangkat sekolah. Habis itu apakah selesai? Tidak. Di rumah harus bersih-bersih lagi. Di rumah harus menyapu, di rumah harus masak untuk sarapan, makan siang. Ya, kemudian nanti selesai masak, selesai nyuci, siangan sedikit jemput anak. Ya. Sampai kapan selesai? Sampai semua tertidur kembali. Ini pekerjaan seorang wanita. Ya. Tapi subhanallah, ini semua bisa terhitung ibadah jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu jamaah, ibu-ibu rahmakumullah, dalam sebuah hadis tadi Nabi mengatakan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita adalah pemimpin, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ya, maka bagi seorang ibu, bagi seorang istri, ya, ada beberapa tugas yang harus diperhatikan. Pertama, buat rumah itu menjadi nyaman. Ya, meskipun mungkin itu adalah kos-kosan, meskipun mungkin hanya kontrakan yang kecil, kontrakan yang sempit. Tapi buat tempat itu menjadi nyaman. Ya. Dibuat menjadi nyaman, mungkin dibersihkan, ya, disapu, dipel dan sebagainya. Dibuat senyaman mungkin. Ya. Kemudian yaitu berusahalah untuk menjadi suami yang menjadi suami yang menyejukkan mata, jadilah seorang istri yang menyejukkan mata bagi seorang suaminya, yaitu menjadi wanita yang salihah. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Ya, dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling terbaik di muka bumi ini adalah wanita yang salihah. Kenapa dengan wanita yang salihah ini? Bahwasanya subhanallah, ketika suami pulang itu merasa tenang. Ya, ketika suaminya pulang ke rumah dia merasa tenang. Makanya kenapa di dalam sebuah pernikahan dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ketika suami pulang ke rumah merasakan kenyamanan, itu yang dinamakan dengan sakinah. Buat suasana rumah itu enak. Buat suasana rumah itu nyaman. Bukan hanya itu, bukan hanya soal penampilan rumah, tapi juga ya itu yang harus diperhatikan, ya. Jadilah istri yang baik, jadilah istri yang salihah, ya, yang akan menyenangkan hati suaminya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang terakhir, yaitu al-muslimah murabbiyah lil ajyal. Ya, seorang wanita itu adalah juga sebagai seorang, ya, wanita sebagai seorang pendidik generasi. Nah, ini penting sekarang. Ya, ternyata wanita juga sebagai pendidik generasi. Ingat ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan al-baitu wal madrasatul ula. Ya, rumah adalah madrasah pertama. Ya, wal sedangkan ibu adalah hiyal muallimah al ula. Ibu itu adalah guru pertama. Guru pertama. Ya. Sebelum dia berjumpa dengan seorang ustazah, berjumpa dengan seorang ustadz, dia sudah belajar dengan ibunya. Ya, karena ibunya yang akan selalu menemaninya. Sejak lahir nanti sampai mau menikah. Ibunya selalu yang menemani seorang anak. Ya, sehingga dikatakan ibu itulah guru pertama. Yang namanya guru, maka saya katakan tadi, kembali lagi ke awal. Ya. Guru itu boleh ngajar kalau dia punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana dia akan mengajar? Maka seorang pendidik atau ibu adalah yang sebagai seorang pendidik harus memiliki ilmu. Kenapa? Ilmu bagaimana cara mendidik anak. Mendidik seorang anak membutuhkan ilmu. Sehingga Masya Allah, ya, dari seorang ibu anak belajar berbicara. Dari seorang ibu anak belajar tentang adab, akhlak. Bagaimana bicara di hadapan
orang lain. Bagaimana cara bicara di hadapan orang yang lebih tua. Ya. Dari ibu belajar yang namanya sopan santun. Ya. Sehingga Masya Allah. Ingat, anak itu dalam dunia pendidikan, mereka lebih banyak belajar tentang apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Ya. Mereka ya belajar dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang dari mereka yang mereka dengarkan. Ada sebuah perkataan Syekh ya rahimahullah hafizahullah taala. Beliau mengatakan bahwasanya seorang syekh ini shadaqatun fi yadi muhtaj amama ibnika tu'adilu alfi muhadarah anis sadaqah. Sedekah ya yang engkau berikan kepada orang miskin di hadapan anakmu, ingat sedekah yang engkau berikan ya kepada orang miskin di hadapan anakmu itu lebih baik daripada apa? 1000 kali engkau berbicara tentang penganjuran sedekah. Ya. Begitu juga beliau mengatakan apa? Yaitu apa? Engkau membuang sampah ya di tempat sampah di hadapan anak-anakmu, engkau buang sampah di tempat sampah itu lebih baik ya daripada seminar tentang apa? Menjaga lingkungan. Lebih baik. Jadi saat kita buang sampah, ya, buang sampah di tempat sampah dilihat oleh anak kita di hadapan anak kita, maka ingat, pada saat itulah lebih baik. Pada saat itu lebih baik. Ya, dibanding kita harus keluar-keluar, nak, nanti kalau habis makan, buang sampah buang sampahnya di tempat sampah. Itu jarang. Tapi ketika kita mempraktekkan langsung di hadapan anak-anak kita akan meniru. Jadi tidak perlu harus ada seminar tentang masalah lingkungan. Ya, tapi mereka hanya butuh contoh. Begitu juga ibu-ibu rahmakumullah. Kalau kita pingin anak kita menggunakan jilbab, ya sudah, ibunya pakai jilbab. Ya, berikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ya, ingat, kenapa? Karena ibu itu adalah madrasah pertama. Meskipun mungkin seorang ibu tidak mampu berkata-kata apa kepada anaknya. Tapi dengan menunjukkan hal yang baik, itu sudah dinamakan sebagai seorang guru. Ya. Maka ibu-ibu rahmatullah, sehingga pendidik ini kan dinamakan guru. Guru itu apa? Digugu dan ditiru. Ya, bukan didengar, tapi digugu dan ditiru. Ditiru di sini berarti apa? Melihat. Orang meniru itu kan karena melihat. Maka pendidikan yang paling terpenting bagi anak-anak kita saat ini, ayo. Ya, kalau ingin anaknya menuntut ilmu, maka ibunya harus juga menuntut ilmu. Ya, satu contoh seperti sekarang. Ya, ketika mungkin kita punya anak laki atau perempuan yang sudah di usia remaja, SMP atau SMA kan sudah bisa diatur. Ya, kita ajak dia datang ke majelis, ya, walaupun sifatnya hanya sepekan sekali, itu sebagai apa? Bimbingan untuk anak-anak kita. Ya, terkadang kita memang tidak bisa menyampaikan, tidak bisa ngomong di hadapan anak-anak kita. Tapi ketika kita pegang tangannya, kita ajak datang ke majelis, itu salah satu cara mendidik anak. Ya. Apa yang harus diperhatikan? Nah, tadi saya katakan, ajarkan anak kita ketauhidan, akidah yang benar. Ajarkan bagaimana ibadah yang benar. Ajarkan bagaimana adab, ajarkan bagaimana cara sholat yang benar, ajarkan bagaimana wudhu yang benar. Ini penting. Ya, ini penting. Sehingga sebelum Anda mengajarkan sholat kepada anak-anak,
ya, maka Anda, kita sebagai orang tua harus tahu cara sholat yang benar. Ya, kalau kita ingin anak kita belajar akidah yang benar, maka ibunya juga harus belajar akidah yang benar. Coba kita perhatikan kisahnya siapa? Yaitu Fatimah. Ya, Fatimah ini adalah ibunda daripada siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Imam Syafi'i kan Muhammad bin Idris, kan gitu. Ayah beliau bernama Idris. Nah, ternyata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika lahir, bapaknya meninggal di usia muda. Sehingga saat itu Imam Syafi'i dirawat oleh siapa? Dirawat oleh ibunya, Fatimah. Dan waktu itu Imam Syafi'i lahir di Gaza. Nah, pernah suatu ketika saat itu ibunda Syafi'i ini pergi ke pasar, anaknya disendiri di rumah. Karena bayi menangis terus, kemudian apa? Sama tetangga tidak tega dengeri anaknya nangis. Disusuilah anak itu. Sepulangnya maka ibunya melihat, Bunda Fatimah ini melihat, langsung diambil Syafi'i kecil itu, Syafi'i bayi diambil, kemudian yaitu kakinya ini digantung, ya, kepalanya di bawah. Untuk apa? Mengeluarkan air susu yang tadi diberikan oleh tetangganya. Kenapa dia melakukan itu? Khawatir, ya, bahwasanya ibunda Syafi'i di sini tidak ingin ada sesuatu yang meragukan atau sesuatu yang haram masuk ke dalam perut anaknya. Jadi ya bukan berarti menganggap apa yang diberikan tetangga adalah hal yang buruk, bukan. Khawatir, merasa khawatir. Kenapa? Dia ingin memberikan makanan itu adalah yaitu sesuai dengan apa yang sudah dimiliki oleh ibundanya, yaitu Fatimah. Ya, karena Fatimah sendiri yang tahu mana halal dan haram. Kalau dia sudah yakin baru diberikan kepada putranya. Lihat. Sehingga lihat, karena pendidikan soal makan saja betul-betul ketat sekali, tegas sekali soal makan, ya. Apa yang terjadi? Lihat, karena faktor makanan tadi, makanan yang baik, makanan yang halal selalu diberikan oleh ibundanya, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu bisa menghafal Al-Quran di usia 7 tahun. Nanti hafal hadis di usia sekitar 9-10 tahunan. Baru menjadi mufti di umur 14 tahun. Lihat. Ya. Kenapa? Karena memang waktu itu, sebagaimana kita tahu, Imam Syafi'i ini kan kalau dari sukunya suku Quraisy. Suku Quraisy. Ya, sehingga dibawalah ke sana, dibawa ke Mekah untuk berjumpa dengan apa? Saudara-saudara ayahnya. Ya, berjumpa dengan saudara-saudara ayahnya agar jangan sampai hilang dari nasab tersebut. Ya, maka dikenalkan ke saudara-saudara ayahnya di Mekah. Ya, kemudian di sana beliau belajar, kemudian apa? Menjual rumahnya. Untuk apa? Pendidikan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Masya Allah, lihat bagaimana kegigihan seorang ibu, ya, dalam mendidik putranya. Apa yang terjadi? Kita tahu bagaimana Imam Syafi'i adalah termasuk imam besar. Ya, bahkan beliau belajar dari 2 imam besar waktu itu di masa itu, yaitu belajar dari madhab Abu Hanifah dan belajar dengan Imam Malik. Lihat, Masya Allah, ternyata dari sosok yang kita kenal, sosok yang sangat hebat, ternyata ada seorang wanita yang selalu berdiri di belakangnya, yang selalu ikut berjuang, yang selalu ikut berkorban, yang selalu ikut berdoa. Untuk apa? Kesuksesan anaknya. Baik, lihat ibu-ibu rahimakumullah. Artinya 3 hal tadi yang kita bicarakan adalah tentang wanita yang menuntut ilmu, kemudian wanita yang sebagai seorang ibu rumah tangga, wanita yang sebagai seorang pendidik. Ternyata apa? Semuanya saling berkaitan. Semuanya saling berkaitan, tidak bisa dipungkiri. Ya,
Kadang-kadang kita hanya memahami, ya sudah saya menuntut ilmu, tidak usah mendidik anak, tidak bisa. Hasil dari menuntut ilmu itu akan mendidik anak. Ya, karena menuntut ilmu itu adalah melahirkan kebijaksanaan. Ya, kemudian menjadi ibu rumah tangga itu ladangnya. Ya, kemudian mendidik itu apa? Amalannya, amal buah daripada ilmu yang dipelajari. Ya, sehingga apa? Dia sudah belajar sejak remaja. Tadi kan sudah saya katakan, sejak remaja dia sudah belajar. Belajar apa? Tentang tauhid, belajar tentang akidah, belajar ibadah, belajar akhlak, adab. Apa yang dia sudah pelajari pada saat dia sebelum menikah, dia tularkan kepada siapa? Putra dan putrinya. Sehingga jika seorang wanita tadi, dia tetap menuntut ilmu, dia tetap sadar dirinya adalah sebagai ibu rumah tangga, dia memahami dia adalah sebagai seorang pendidik, semua akan selalu berkaitan. Jadi jangan sampai ada pemahaman hanya boleh memilih salah satu. Tidak, semuanya bisa dilakukan. Ya, karena ketiganya itu tidak bisa saling terpisahkan. Semuanya akan sama. Ya. Maka ibu-ibu rahmakumullah, ya. Kalau begitu bahwasanya sekarang ayo ya, tetap dijadwalkan menuntut ilmunya, ya. Dan kita harus tahu posisi kita adalah sebagai seorang istri yang harus tetap apa? Melayani suami, ya. Tentu tidak melanggar aturannya, ya. Kemudian kita juga sebagai seorang pendidik yang kita harus tahu aturannya juga, ya. Jangan sampai akhirnya apa? Dengan alasan thalabul ilmi akhirnya apa? Terbengkalai semuanya, ya. Tugas utama, peran utamanya akhirnya ini terbengkalai, ya. Tapi jangan sampai sibuk ngurus rumah tangga, lupa menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita semua adalah generasi-generasi terbaik, dan insya Allah setelah kita akan muncul lagi ya anak dan cucu kita adalah generasi-generasi yang lebih baik daripada kita. Mudah-mudahan mereka adalah generasi yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin. Ya, jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menyikapi seorang ibu yang mempunyai anak yang sudah dewasa, kadang-kadang sudah mulai takut untuk memberi nasihat kepada anaknya? Karena anak yang sudah dewasa kadang-kadang tidak bisa serta-merta menerima nasihat ibunya seperti dia waktu kecil. Kadang mereka menjawab, memberi argumen yang kadang-kadang membuat membuat hati ibunya sedih. Sehingga akhirnya si ibu diam saja karena takut anaknya tersebut menjadi anak yang durhaka kepada ibunya. Dan akhirnya si ibu heran menjadi takut untuk menasihati si anak. Mohon pencerahannya. Baik, seorang ibu ini yang saya katakan di awal, ya, kenapa terkadang ya mohon maaf anak-anak zaman sekarang ya walaupun dia anggaplah sudah rajin sholat dan sebagainya, tapi saat di dewasa orang tua sekarang banyak yang akhirnya takut menasehati anaknya. Kadang-kadang anaknya itu responnya buruk, ya, bahkan mungkin ngelawan lah bahasanya, ya, ngelawan orang tua. Terus bagaimana seorang ibu, ya, kalau memang terkadang memang ini adalah termasuk kesalahan kita, mungkin dulu salah dalam pendidikan, ya, salah dalam mendidik, mungkin. Kalaupun sudah terjadi saat ini, ya, silahkan tetap dinasehati dengan cara yang halus, tetap harus dinasehati, caranya halus. Ya, caranya yang halus. Kemudian apa? Jangan lupa tetap doakan. Ya, jangan lupa tetap untuk selalu mendoakan. Dan terkadang kalau sekarang, ya, anak itu tidak bisa langsung belajar dengan orang tua, tapi butuh belajar dengan orang lain. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang terdahulu, pendidikan anak itu ada batasnya. Nanti mungkin pada saat usia berapa, ya mohon maaf, orang tua tidak bisa mendidik anak. Kadang anak-anak sudah beda dia.
apalagi sudah sedikit dewasa, dia tidak mau dengerin orang tuanya langsung, sehingga membutuhkan nasihat dari orang lain. Nah, caranya ibu supaya tidak kecolongan, ya, supaya tidak kecolongan, sejak dini ajarkan agama yang baik, ajarkan mungkin pendidikan yang baik, mungkin disekolahkan di tempat yang baik, kemudian apa? Ajarkan di pengajian yang baik. Suatu saat nanti mungkin dengan cara itu, ya, kalau dia dengerin nasihatnya Pak Guru Fulan atau dengerin Ustadz Cipulan, baru dia mau. Kalau dengerin saya, dia tidak mau. Ya, kadang-kadang nasihat itu tidak muncul dari diri kita pribadi sebagai orang tua, tapi kadang muncul dari orang lain. Mana mungkin nanti kawannya, atau mana mungkin nanti, mohon maaf, orang tua yang dia segeni, orang tua yang dia hormati, maka mungkin bisa titip pesan sama orang tua tersebut. Ya, bisa titip pesan dengan orang tua tersebut. Nanti kalau ketemu sama anak saya, tolong ngomong gini ya, tolong ngomong gini ya. Ya, itu sebagai salah satu cara. Ya. Namun yang perlu diperhatikan lagi, yang paling terpenting dalam pendidikan anak, senantiasa selalu berdoa. Doakan anaknya. Seburuk-buruknya anak, dia tetap anak kita. Maka doakan yang baik. Namanya orang tua wajar marah. Ya, wajar marah, tetapi marahnya harus dikontrol. Sehingga mungkin dengar perkataannya siapa? Yaitu tentang Imam Sudais kan? Ya, ibunya marah, tapi doanya yang berbeda. Saat marah, ucapannya yang berbeda. Maka dari itu, sudah pasrahkan diri, banyak berdoa kepada Allah setelah berusaha tetap menasihati dengan cara yang baik, atau mungkin minta tolong sama orang lain untuk menasihati anaknya yang kira-kira ya anaknya itu mendengar nasihatnya, ya. Dan yang terakhir adalah selalu doakan. Ya, bisa saja mungkin anak ini keras sekarang, tapi saat nanti mungkin dia menikah akan bisa berubah. Ya, ingat Allah lah yang bolak-balikkan hati seseorang. Ya, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan anak soleh bagi kita semuanya. Kemudian berikutnya, apakah orang tua yang tidak menjaga perasaan anaknya juga dinilai berdosa dalam Islam, seperti halnya anak yang wajib menjaga perasaan orang tua? Kedua, bagaimana sikap terbaik seorang anak menghadapi orang tua yang sangat royal waktu dan perhatiannya kepada teman-temannya, tetapi justru sulit meluangkan waktu dan enggan untuk belajar membangun hubungan yang lebih dekat dengan anak sendiri? Baik, untuk yang pertama, saya belum ngerti ini tentang pertanyaannya, tentang menjaga perasaan. Ya, seperti apa contohnya? Kedua, bagaimana sikap terbaik seorang anak menghadapi orang tua yang sangat royal waktu dan perhatiannya kepada teman-temannya, ya, tetapi justru sulit meluangkan waktu dan enggan untuk belajar membangun hubungan yang lebih dekat dengan anak sendiri. Ya, terkadang begitu. Ya, ada orang tua tidak perhati sama anaknya. Tidak perhati sama anaknya. Kalau yang bertanya di sini adalah sebagai seorang anak, yang bertanya adalah jika dia adalah sebagai seorang anak, sudah bersabar saja. Ya, tetap kewajiban kita adalah berbakti kepada orang tua kita. Kalau yang bertanya adalah seorang istri, ya mungkin melihat suaminya malah justru dekat sama orang lain, sama temannya, enggak peduli sama anak-anaknya, tetap bersabar. Ya, tetap bersabar. Ya, kenapa? Karena memang kewajiban mendidik anak sebenarnya adalah laki-laki. Laki-laki kewajibannya. Tetapi ya, untuk mendidik anak ini butuh dua orang, yaitu suami dan istri. Jika suaminya ya tidak bisa, maka istrinya yang berperan. Terus seandainya suaminya ternyata subhanallah tadi malah asik-asik sama teman-temannya, tidak peduli sama anaknya, ya mungkin bisa dengan cara nanti meluangkan waktu dengan anak-anaknya, bisa nanti ngomong kepada suaminya. Tapi sekali lagi ngomong dengan cara yang baik. Ingat, kita sudah belajar bagaimana seorang istri. Kalau yang bertanya adalah seorang perempuan. Kalau yang bertanya seorang anak tadi, ingat ya, tetap berbakti kepada orang tuanya. Ya, selama dia tetap memberikan kita nafkah, memberikan kita yaitu mendidik kita dengan cara yang baik, dia tidak ada dosa. Selama dia tidak melalaikan tugasnya sebagai orang tua. Allahu a'lam. Kemudian berikutnya, seorang suami melakukan
riba. Istri sudah mengingatkan tapi suami tetap melakukannya. Bagaimana sikap istri dalam menghadapi ini? Bolehkah menolak pemberian suami? Baik. Dan berusaha mencari rezeki yang halal untuk anak-anaknya. Baik. Pada hukum dasarnya ibu-ibu rahimakumullah, yang berdosa adalah suami. Ya, yang berdosa adalah suami. Kemudian kita makan dari sana, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Ya, ada para ulama mengatakan diambilkan dari kisahnya siapa? Fir'aun, Asia. Ya, Asia. Ya. Jadi hasil dari suaminya umpama adalah jika yang haram, maka itu tanggung jawab suami, karena suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dan istri sudah menasehati. Ya, istri sudah menasehati ini riba, tapi suami tetap masih melakukan. Apakah boleh? Apakah terkena dampaknya? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak terkena dampaknya, karena itu adalah tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya. Ya, Allahu a'lam. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.